Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Safitri dari kelas B4 2017. Dalam video ini saya akan membahas tentang dua topik. Topik yang pertama mengenai manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia berperan sebagai faktor penggerak dalam pelaksanaan kegiatan organisasi atau instansi. Manajemen sumber daya manusia memiliki 5 fungsi, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Lalu fungsi yang kedua ada staffing. Staffing adalah kegiatan untuk mengorganisir semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja. Fungsi yang ketiga ada penilaian, kinerja, dan evaluasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang telah dicapai. Fungsi yang keempat ada perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Lalu fungsi yang terakhir ada pencapaian efektivitas hubungan kerja. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegiatan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi, memperbaiki tingkat produktivitas, dan yang terakhir memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Tantangan dari manajemen sumber daya manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tantangan internal yang mencakup penjualan, keuangan, servis, dan produksi. Lalu ada tantangan eksternal yang mencakup perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, kegiatan mitra, dan pesaing. Lalu di topik kedua, saya akan membahas mengenai praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Para ahli telah mengkaji praktek manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan, kemudian merumuskan 7 sistem dan praktik manajemen yang memberikan dampak strategik bagi pencapaian sasaran perusahaan. Yang pertama ada internal career opportunities, mengacu penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Yang kedua, training system formal, mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. Lalu yang keempat, ada profit sharing plan. Yang kelima, employment security. Lalu yang keenam, voice mechanism. Dan yang terakhir adalah job definition. Dengan memahami 7 praktek manajemen sumber daya manusia yang berdampak strategik bagi perusahaan, maka divisi sumber daya manusia dapat lebih fokus dalam mengembangkan dan memperbarui sistem atau praktek manajemen sumber daya manusia tersebut. Selain itu juga bisa menjadi arahan bagi organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan sistem atau praktik manajemen sumber daya manusia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.